Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Wow, adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak di sini. Hai. Oke, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Yeay. Oke, adik-adik, kalian tahu nggak ini minggu keberapa kita sudah online service? Emang keberapa tuh kak? Ini minggu keberapa, Kak Vicky? Tiga. 1, 1, 2, 5. wow, ini minggu kelima. Wow, gak terasa ya adik-adik, sudah minggu kelima kita online service. Yes. Ya, oke adik-adik, semuanya masih semangat? Amin. Yes. Kita harus terus semangat karena Tuhan kita yang memberikan kekuatan untuk kita dan sukacita. Wow. Oke adik-adik, semuanya mari bangkit berdiri. Oke, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Siap ya? Oke adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Ya, adik-adik yang di rumah, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin doa Kak Ica ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk hadir di sini. Jamah setiap kami, ubah setiap kami. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa adik-adik yang percaya katakan? Amin. Mari adik-adik semangat ya. Yes. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo sekali lagi adik-adik. Ya, saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Yes Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memanggil setiap kami di sini sebagai anak Engkau Tuhan, anak yang dikasihi Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyembah Engkau. Roh Kudus, datang Tuhan dan ubah setiap kami, jamah setiap hati anak-anak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, adik-adik mari sama kita menyembah Tuhan. Semua tutup matanya, kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Yes Lord.
Engkau mencintai setiap kami. Yes. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. Yes, I'm weak, but He is strong. Sing it again. Jesus loves me, this
sangat mencintai hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mencintai setiap kami. Kami adalah anak Engkau. Anak Engkau yang paling Engkau kasihi Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Engkau dari Miss Shirley Tuhan, dari ibu guru kami Tuhan. Tuhan berikan kami telinga yang mau mendengar Tuhan. Bukakan setiap hati kami karena kami mau belajar Tuhan. Kami mau menjadi murid Yesus, menjadi murid Yesus yang sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai adik-adik itu siapa? Bertemu kembali bersama Kak Sherin di online service minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa melakukan asesi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan dengan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Yang kedua, pada minggu ini ada teman-teman kita loh adik-adik yang berulang tahun. Yaitu ada Kristi pada tanggal 2 Maret dan ada Lian pada tanggal 4 Maret. Adik-adik jangan lupa ya untuk ucapkan selamat ulang tahun. Nah adik-adik, pengumuman yang ketiga adalah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Oke adik-adik, saatnya untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur. Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Dan kami ucap syukur Engkau pertemukan kami di ibadah Little Disciple sore hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Bapa, berkati hati kami, telinga, mata rohani kami, dan berikan kami pengertian Tuhan akan kebenaran firman-Mu sehingga firman itu boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bulan ini tema kita masih tentang bagaimana kasih Tuhan itu terhadap kita, ya, terhadap manusia. Dan dari firman-firman yang sebelumnya yang sudah disampaikan, ya. Nah, minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk kita belajar tentang kasihnya Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar apa sih itu kasih yang sebenarnya, ya, the true love, ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ya mendengarkan untuk firman Tuhan, adik-adik Kalina mau tanya nih, adik-adik pernah nggak ke suatu pertemuan atau acara atau konser di lapangan ya, atau tempat yang luas gitu, terus penontonnya ya itu pada berdiri gitu ya, terus adik-adik ikut nonton ya, itu ada artis terkenal misalnya, nah yang adik-adik pengen tonton nih ya, terus ternyata di sana banyak orang dewasa kan, nah adik-adik masih kecil sendiri nih, nah terus kira-kira adik-adik bisa lihat ke depan jauh sana nggak tuh ya? Nah, Kalina sendiri ya kan, misalnya pengen nonton konser yang panggungnya tinggi gitu, Kalina sudah cukup dewasa ya, tapi ya Kalina segini-gini aja ya, badannya tingginya segini-gini aja. Nah, gimana mau lihat, waduh mau kelihatan nggak ya itu nanti artisnya kira-kira? Nah, pasti kalau misalnya Kalina yang kesana nonton pasti akan berusaha gimana, usaha cari biar bisa lihat ya kan, itu penyanyinya. Nah sore hari ini Kalina juga mau cerita nih tentang seorang yang
yang antusias banget nih melihat, pengen melihat. Nah pasti adik-adik dari sini udah tahu belum nih kira-kira ceritanya mau kemana ya. Ini ada seseorang yang pengen sekali melihat, ini bukan sekedar artis ya, tapi ini adalah Yesus ya. Udah ada yang bisa nebak cerita tentang apa? Tentang siapa? Iya ya, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Sakeus. Nah, adik-adik pernah dengar ya pastinya ya. Nah, Sakeus itu seperti apa? Kira-kira kayaknya orangnya setingginya Kak Lina ini ya. Nah, orang-orang sana kan tinggi-tinggi ya, besar, tinggi itu. Nah, Sakeus yang kira-kira Kak Lina inilah ya. Nah, pengen ini, mereka sudah dengar ya. Nah, dengar berita tentang Yesus. Nah, suatu hari Yesus berjalan nih ya, berjalan di keliling kota Yeriko. Nah, cerita ini adik-adik nanti bisa baca ya perikopnya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Sekali lagi Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, Kalina mau cerita saja ke adik-adik ya. Nah, Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai, pemungut pajak ya. Zaman dulu belum ada itu kantor pajak ya. Jadi pajak untuk negara itu harus ditarikin ya, diambilin ya. Maksudnya ya dia mesti harus memberikan pajaknya itu ke seseorang ya. Datang ke rumah orang itu, yaitu Sakeus waktu itu ya. Nah, pemungut pajak itu seperti apa sih? Maksudnya misalnya nih, Kalina punya perumpamaan misalnya zaman dahulu ya, orang simpen uang di kantong kayak gini. Nah, ini misalnya ini penghasilan ya Kak Lina zaman dahulu lah ya, orang bekerja ya untuk mendapatkan upah ya dengan berkeringat, dengan susah payah, terus mereka mendapat upah ya dari hasil keringatnya itu. Nah, pajak itu apa ya? Sebagian yang sudah kita dapat nih, penghasilan yang sudah kita dapat itu mestinya harus diberikan ke pemerintah ya, pemerintah, kerajaan, mungkin zaman dulu kaisar ya. Nah, itu mesti ada bagiannya ya, yang harus sebagian yang harus diberikan ke negara. Nah, itu pajak. Nah, tapi sebesarnya itu ya paling berapa persen ya, sedikit dari penghasilan kita. Nah, Sakeus ini tidak seperti itu ya. Ya, manusia ya, adik-adik, lagi-lagi manusia itu bisa mengambil atau bisa bertindak dengan pilihan-pilihan ya, pilihan dalam kehidupannya, pilih mau yang baik atau yang benar jalan hidupnya. Nah, Sakeus ini salah satunya adik-adik ya, dia memilih jalan yang tidak benar ya. Nah, dia itu pemungut pajak yang mestinya ya penghasilan nih, Kalina punya berapa nih? Wah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Berapa tadi? Ulangi lah. 1 juta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 10 juta adik-adik. Wah, Kalina dapat penghasilannya 10 juta ini, amin ya. 10 juta. Nah, misalnya 1 juta harus diberikan ke pemerintah, itu pajaknya misalnya. Nah, ini mesti harus disetor, zaman dulu harus disetor ke Sakeus ini ya. Nah, tapi Sakeus itu memilih jalan yang nggak benar. Dia mengambil separuhnya misalnya ya. Ada yang separuhnya diambil pajaknya. Ya, jadi tinggal 5 ya. Nah, ini pilihan Sakeus ya, dan seluruh orang di Yeriko itu, kota Yeriko sudah tahu kalau Sakeus itu kerjaannya seperti itu ya, main curang ya, mengambil bagian yang bukan
haknya dia, ya. Nah, makanya dia itu benci, ya, nggak disukain sama orang-orang di sana. Nah, suatu hari waktu Yesus berkeliling kota Yeriko, nah, dia juga mendengar, ya, wah, Yesus anak Allah yang sudah melakukan banyak hal mujizat, menyembuhkan orang. Nah, dia juga pingin nih, Sakyus itu pingin untuk melihat Yesus, ya. Nah, pada hari waktu Yesus berjalan keliling ke kota Yeriko, orang-orang sudah pada bergerombol, ya, datang untuk melihat Yesus. Nah, Sakyus sendiri juga berusaha untuk melihat. Nah, tapi karena banyaknya orang, ya, dia nggak bisa lihat nih Yesus, jadi tenggelam. Ya, nggak bisa lihat Yesus. Terus Sakyus pokoknya ingin melihat Yesus. Nah, terus dia cari cara, gimana caranya? Adik-adik pasti sudah tahu kalau yang pernah baca, ya. Nah, iya, dia panjat itu pohon ara. Pokoknya saya pengen melihat Yesus, ya. Yesus itu seperti apa? Saya dengarnya kok luar biasa Yesus itu. Nah, ya, Sakyus pengen melihat Yesus, makanya dia panjat pohon ara, ya. Biarin, meskipun sudah tua, ya, manjat pohon, ya. Yang penting saya bisa lihat Yesus. Dalam hatinya, ya, pasti seperti itu. Sampai dia berkorban, ya, mau, ya. Itu pasti orang-orang pada heran, itu ngapain, ya? Orang kok manjat pohon, udah tua juga manjat pohon, ya. Nah, karena dia ingin melihat Yesus. Nah, Yesus, ya, anak Allah yang kudus, ya, yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Nah, waktu itu sedang seperti biasa kalau Yesus pergi ke suatu tempat, dia pasti akan memberitakan tentang kerajaan Allah, tentang kasihnya Allah, ya, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, ya. Nah, orang-orang di situ pada antusias. Nah, tapi Yesus melihat, ya, ke atas. Firman Tuhan bilang, saat Yesus melihat ke atas, Sakyus, turunlah, ya, aku mau singgah ke rumahmu. Hah? Tiba-tiba Yesus ngomong seperti itu pada Sakyus yang sudah dibenci orang, berdosa, ya, sukanya mengambil yang bukan haknya, ya, orang yang dijauhi banyak orang. Tapi Yesus mau, ya, Yesus mau, malah aku mau singgah ke rumahmu, aku mau makan, ya, ke rumahmu. Turun, Sakyus turun, ya kan. Terus dijamulah Yesus ke rumahnya, ya. Nah, orang-orang pasti pada heran, Yesus yang tidak berdosa, yang tidak pernah, yang luar biasa gitu, kenapa mau sih, ya, singgah makan malah di tempat pemungut cukai, pemungut pajak yang jahat, ya, yang mengambil yang bukan haknya, yang suka istilahnya malak, ya, mengambil, itu kan namanya memalak, merampok, ya, yang bukan haknya, ya. Nah, tapi Yesus mau singgah ke rumahnya Sakyus. Nah, ini adik-adik hal yang penting, ya. Bagaimana Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan itu mengasihi manusia. Nah, adik-adik, minggu sebelumnya, ya, Tante Runa sudah pernah bagiin firman di Roma 5 ayat 8, adik-adik masih ingat, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih, nih catatannya, berdosa. Bahkan saat kita berdosa, ya adik-adik, dalam kehidupan kita seringkali, ya, memilih jalan-jalan yang salah, ya kan. Kita mungkin
marah sama saudara kita, kakak kita, adik kita, ya kita mencemooh, atau kita kecewa sama papa mama, kita kecewa sama orang lain, kita sebel, kesel ya waktu di sekolah misalnya ditegur sama bu guru, ya dihukum sama bu guru, ya karena kita mungkin nggak mengerjakan PR, ya kan? nah tapi apa adik-adik, ingatnya bahwa sebagaimanapunnya kita, ya, bagaimanapun kita, ya, sejelek-jeleknya kita, seamburadulnya hidup kita, ya, ingat bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Seperti Yesus, ya. Yesus mengasihi Zakeus yang hidupnya amburadul, hidupnya yang buruk, ya. Tapi Yesus tetap mengasihi dia. Ya. Nah, kuncinya apa adik-adik di sini? Nah, Zakeus membuka hatinya. Ya, untuk apa? Untuk Yesus. Ya, untuk mengundang ke rumahnya. Itu artinya apa? Dia membuka hatinya untuk Tuhan, ya, mengubah hatinya, ya. Nah, adik-adik lihat nanti di perikop selanjutnya, ya. Di ayat yang lain diceritakan bahwa akhirnya Zakeus bertobat, ya, sadar kalau dia itu telah memilih cara-cara yang jahat, yang salah, ya, mengambil yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Nah, dia sadar akan itu, terus dia apa adik-adik? Mengakui, ya, iya Tuhan, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan. Nah, itu kuncinya adik-adik, ya. Nah, Yesus yang datang, ya, itu bukan untuk mencari orang yang kudus, yang suci, yang baik, ya. Nah, tapi nanti adik-adik bisa baca di ayat yang ke-10, ya. Sebab anak manusia, nah ini kita tulis kira-kira kelihatan. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan, ini harusnya yang hilang, ya, menyelamatkan yang hilang, ya. Nah, itu Lukas 19 ayat 10. Jadi kasihnya Allah itu tidak melihat, ya, melihat itu orang baik atau sudah melakukan kebaikan apa nih, ya adik-adik. Tapi bahkan saat kita berdosa, seperti tadi Roma 5 ayat 8, ya, seperti ayat ini tadi, ya, bahwa anak manusia Yesus datang itu untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, Zakeus ini, kita ini sebenarnya orang-orang yang hilang, yang dulu, ya, mengambil jalan-jalan yang salah. Nah, saat kita mau membuka hati, ya, untuk Tuhan, kita menerima, ya, pengampunan Tuhan, kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni, ya. Forgiveness, pengampunan, ya. Nah, itu adalah bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, ya, yaitu mencari yang hilang, mencari orang yang berdosa, ya. Itulah, ya, alasannya Yesus datang ke dunia, ya. Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang benar, tapi mereka yang tersesat, yang masih berdosa. Supaya apa? Supaya bertobat, kemudian menerima Yesus, hatinya diubah, ya, terus hidupnya pun berubah. Nah, Zakeus ini juga setelah dia sadar
dia berdosa, salah, ya mengambil jalan-jalan yang salah, ya, terus dia bertobat dan akhirnya apa? Oke Tuhan, saya akan kembalikan ini tadi yang saya ambil 4 ya, akan saya kembalikan lipat kali ganda, berlipat kali, kelipatannya malah saya kembaliin. Nah, saat adik-adik lihat ya, saat seseorang itu berubah ya hatinya karena menerima Yesus, menerima pengampunan yang dari Tuhan, maka hatinya, hidupnya pun akan berubah, tindakannya pun akan berubah. Dia jadi apa? Jadi mempunyai belas kasihan juga yang sudah tak rampas ya, haknya udah Tuhan saya kembaliin ya, semuanya, semua yang sudah pernah saya ambilin itu saya akan kembalikan ya kelipatannya. Nah, inilah kasih yang mendatangkan pengampunan, kasih yang tidak melihat ya seperti apa orangnya ya. Kasih Allah itu apa? Tidak bersyarat. Ya kalau kamu sudah baca firman ini, aku baru mengasihi kamu, tidak seperti itu adik-adik. Ya. Kasihnya Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasihnya itu sebesar apa? Ya sebesar kematian Yesus di kayu salib itu sudah cukup enough. Ya. Sebesar itu, sebesar darah yang tercurah. Ya, jadi nggak ada yang bisa dibandingkan dengan kasihnya Tuhan ya, kasih Tuhan yang lemah lembut ya. Dia mengasihi Zakius bukan dihakimin, tapi bagaimana Tuhan bisa mengubah ya, kasihnya itu bisa mengubah hatinya Zakius sampai oh ya Tuhan yang Yesus yang begitu, yang adalah anak Allah, kok mau ya mengasihi aku yang berdosa ini. Nah itu yang membuat hati Zakius jadi berubah ya. Kasihnya Allah itu tidak bersyarat ya, saat kita berdosa bahkan Allah telah mengasihi kita lebih dulu ya. Nah, dari semua yang dibagikan di dalam Little Disciple, ibadah Little Disciple 1 bulan ini ya, kasihnya Allah ya. Nah itu yang mesti harus kita ingat, kasihnya Allah itu seperti apa. Adik-adik pernah dengar lagu kasih pasti lemah lembut? Nah itu lebih dari itu semua ya, maksudnya itulah kasihnya Allah, kasih yang sebenarnya, kasih yang tidak memandang bulu itu karena orang kaya, karena baik, karena apa, tapi malah sebaliknya ya. Bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang terhilang. Nah itu yang Tuhan mau ajarkan sama kita, bagaimana kita juga bisa membagikan kasihnya Allah yang sudah kita terima ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita tutup, supaya kita ingat ya kasihnya Allah dalam hidup kita ya, kita mau menyanyi kasih itu lemah lembut ya adik-adik ya. Kasih
adik-adik, mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan akan kasih-Mu melalui cerita tentang Zakeus, bagaimana Engkau Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Allah telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus, bahkan saat kami berdosa Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk kami bisa mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi orang-orang Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami bisa mengasihi orang yang bahkan yang membenci kami Tuhan, yang tidak suka sama kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu boleh memancar melalui kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh menerima pengampunan, menerima kasih-Mu yang kami bisa berikan kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Dadah. Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Wah, firman yang disampaikan sama Miss Lina tadi, bagaimana Tuhan mengasihi seorang yang jahat, Zakeus. Oke, Tuhan pergi ke rumahnya. Wow, luar biasa ya adik-adik. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Oke, kalau gitu adik-adik jangan simpan dulu catatan adik-adik. Kita mau masuk ke activity minggu ini, ke pertanyaan yang pertama. Kalau adik-adik sudah siap, adik-adik boleh tulis di kolom chat. Yes, Kak, aku siap. Wow, yes, semuanya siap. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Siapa itu Zakeus? Siapa itu Zakeus? Pertanyaan yang kedua. Mengapa Yesus tetap datang ke rumah Zakeus walaupun Zakeus sudah melakukan hal yang jahat? Mengapa Yesus tetap datang ke rumah Zakeus walaupun Zakeus sudah melakukan hal yang jahat? Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Apa yang membuat Zakeus mengembalikan uang hasil kejahatannya? Apa yang membuat Zakeus mau mengembalikan uang hasil kejahatannya? Oke, Little Disciples, itu saja pertanyaan yang akan berikan pada hari ini. Jangan lupa mengirimkan jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dan Cekerin. And see you next week. Bye. Bahan yang adik-adik perlukan ada kertas HVS, lalu krayon dan alat tulis. Lalu adik-adik butuh gunting dan lakban, serta adik-adik butuh benang. Ini boleh benang apa aja, warna apa aja ya. Langkah awal-awal adik-adik lipat kertasnya menjadi dua seperti ini. Nah, kalau sudah adik-adik gunting dari ujung sini melengkung ke atas. Nanti hasilnya akan menjadi bentuk hati atau love. Nah, ini contoh hasilnya. Kita buat 6 atau 5 ya adik-adik. Lalu adik-adik boleh warnain dan satu hatinya ditulis I am loved by Jesus. Kalau sudah pakai benang yang tadi, adik-adik ukur. Ini kita mau bikin kalung ya adik-adik. Kalau sudah, ambil lakban yang tadi. Lalu adik-adik tempel seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga gambar hati yang adik-adik buat itu selesai semua ditempel ya adik-adik. Nah, ukurannya itu tergantung panjang yang adik-adik mau. Jadi semakin panjang, semakin kita butuh banyak gambar hati. Nah, ini ujungnya diikat ya adik-adik. Kalau sudah, tempelkan lagi hati yang berwarna-warni itu ya adik-adik.
Nah, ini tampak belakangnya. Adik-adik juga boleh pakai double tape ya adik-adik. Nah, ini tampak depannya dan sudah selesai. Jangan lupa dibuat dan kirimkan ke Kak Kerin. Sampai berjumpa di activity minggu depan. Bye semuanya. God bless you. Halo adik-adik Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Adik-adik semuanya, ayat hafalan kita di minggu ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Langsung saja yuk kita mulai. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik semuanya, jika adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, kemudian adik-adik bisa rekam dan langsung kumpulkan ke Kak Kerin. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye! Adik-adik disciples, sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, pengumuman yang pertama adalah pada hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya, adalah setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dan kakak juga merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk aktiviti yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Sekian pengumuman dari Kak Kerin, sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. God bless you and happy Sunday!